izin sesuai dengan target yang telah kami sampaikan dan juga undangan yang kami sampaikan kepada rekan-rekan wartawan bahwa pada hari ini alhamdulillah tadi kami sudah kumpul dengan seluruh karyawan LPDB untuk bersama-sama bersyukur atas capaian performa dalam kemudian di tahun 2021 dan membuat komitmen untuk kinerja di tahun 2022. Pada kesempatan ini izinkan nanti Pak Dirut akan menyampaikan hal-hal terkait dengan pertama performance penyaluran dana bergulir di tahun 2021 dan yang kedua adalah target atau outlook penyaluran dana bergulir di tahun 2022. Sebelum saya menyampaikan pertanyaan, pertama-tama saya menyampaikan sukses untuk LPDB yang telah melakukan dan lebih khusus kepada direkturat saya. Ini pencapaian yang luar biasa. Sudah melebihi target sudah menyangkut konvensional. Ini luar biasa. Tidak pernah tercapai seperti ini. Pertanyaan saya tadi sekitar 1,6 1.641 ya. Itu yang sudah disalurkan dari beberapa tahun 2021. Kemudian bagaimana dengan tahun 2022? Mungkin ada gambaran proyeksinya seperti apa? Yang pertama, kemudian yang kedua soal NPL. Tadi Bapak sudah menyampaikan NPL-nya berhasil ditekan 1,15. Iya, artinya tidak mencapai di angka 2%, tidak mencapai angka 2%. Mungkin bisa dijelaskan apa strategi dari LPDB bisa menekan angka NPL di bawah 1% tersebut. Dua pertanyaan itu mungkin bisa di. Terima kasih. Saya jauh lagi dari Globalis menyambut pertanyaan untuk Pak Ketua Bapak Koperasi. Yang pertama mengenai target tahun 2022. Selain berapa juga tadi dikatakan bahwa Bapak Menko meminta untuk penyaluran kepada koperasi produksi sebesar 40%. Tadi capaian sebelumnya 13,5% itu apa jumlah koperasinya atau nilai penyalurannya, Pak? Bisa dijelaskan. Yang kedua, jelaskan juga bahwa untuk koperasi produksi akan tetap mengacu pada koperasi perkebunan, pertanian, dan bagaimana strategi korporatisasi petani dari LPDB pada tahun 2022 ini. Yang ketiga, dijelaskan bahwa sudah penyaluran LPDB sudah mencakup 34 provinsi. Tapi dari setiap provinsi itu kan ada yang terpusat di 1 atau 2 kabupaten ya. Terhadap daerah yang kurang penyalurannya atau masih marginal, bagaimana strategi LPDB itu bisa menjangkau setidaknya memberikan literasi pada daerah koperasi di daerah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama tadi saya bilang mengucapkan selamat dari target pendapatan ataupun penghasilan bersih itu 125M, ternyata 135 miliar ya. Ini luar biasa banget. Dari semua targetnya itu dicapai dengan mudah tadi, tapi bahkan lebih dari target yang diberikan. Yang pertanyaan saya ini Pak, masalah dari tahun 2008 itu kan 13 triliun sekian. Pertanyaan saya, apakah koperasi yang menerima dana itu aja ataukah berganti? Namanya ini bergulir atau bergilir ke koperasi yang lain misalnya. Yang kedua, masalah sebaran tadi, apakah sebaran ataupun serapan itu masih di sekitar Pulau Jawa? Untuk daerah-daerah lain itu seperti apa ke depan targetnya? Dan juga kalau dulu istilahnya sukses ini berhasil menyalurkan dan juga berhasil
pengembalian, tapi bagaimana juga berhasil dalam pemanfaatan. Kalau Bapak tadi disampaikan contohnya adalah koperasi Oborwas, itu sangat berhasil tidak hanya bagi koperasi juga bagi masyarakat, dalam hal ini anggota. Tapi bagi contoh, apakah ada koperasi lain yang seperti Oborwas yang sangat bermanfaat bagi anggotanya ataupun masyarakat koperasi? Terus yang terakhir Pak, dulu itu kan banyak ataupun ada koperasi yang gagal bayar, akhirnya masuk ke ranah hukum. Itu ada berapa koperasi yang gagal bayar dan proses hukumnya seperti apa? Terakhir Pak, ini kan kita nih mau menyalurkan, tapi juga selain menyalurkan, LPDB juga harus mewanti-wanti agar jangan sampai ini gagal bayar. Ini kan dua, ini di lain sisi kita promosi, tapi di sisi lain juga ditakut-takuti supaya koperasi itu harus wajib mengembalikan, karena ini bukan hibah tapi pinjaman. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembiayaan itu untuk syariah dan konvensional dan berapa rata-ratanya, itu yang pertama. Yang kedua terkait 2022 Pak, di akhir tahun 2021 kan banyak bencana, kemudian ada pandemi segala macam. Bisa dijelaskan juga berapa sih jumlah koperasi yang terdampak terkait hal ini? Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah ada kemudahan atau keringanan yang diberikan oleh LPDB terkait dengan koperasi-koperasi yang terdampak bencana? Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jika ada hal-hal yang ditanyakan, dipersilahkan langsung saja kepada teman-teman wartawan. Untuk itu kepada Pak Dirut kami persilakan. Kita harus mencapai kurang lebih 40%. Ya namanya kita ditarget, ya kita akan berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai macam strategi. Namun itulah pemegang saham kami, sangat challenging, sehingga kita di-challenge untuk terus berpacu, terus berubah, terus berinovasi, terus bertransformasi. Kalau tanpa itu, tanpa didukung seluruh jajaran LPDB, nggak akan berhasil. Jadi gambaran outlook tahun 2022 yaitu target penyaluran 1,8 triliun. Ya insya Allah ini kan masing-masing, ya kalau tidak ada rintangan yang tadi seperti kita sampaikan, ada kurang lebih 3 bulan yang kita nggak ngapa-ngapain. Kalau ini insya Allah mulus, ya insya Allah tadi udah sampaikan Pak Menteri, November harus sudah selesai. PNBP kita 135 karena kami masih diteruskan dengan program PEN. Terus yang tidak kalah pentingnya, strateginya itu apa yang harus bisa mencapai ini? Yaitu kita melakukan terus yang namanya transformasi proses bisnis. Transformasi dalam bidang kita mencari terobosan-terobosan baru, mencari peluang-peluang market baru di mana program pemerintah dijalankan. Terus kita juga berstrategi untuk bekerja sama antar BLU, gitu. Dan juga tidak kalah pentingnya juga kita mulai melakukan venture capital approach, jadi kayak venture like lah gitu. Jadi intinya program presiden yang diturunkan kepada menterinya diturunkan kepada LPDB, yaitu masalah koperasi sektor pangan, peternakan, pertanian. Inilah yang kita akan sisir untuk bisa mendukung program pemerintah secara global dan juga mendukung tercapainya untuk koperasi
koperasi sektor real yang 40%. Dan juga sesuai dengan Permenkop tahun 2020, LPDB juga ditugaskan untuk mempunyai program inkubator yang kerjasama dengan para inkubator, baik itu swasta, koperasi maupun universitas-universitas. Alhamdulillah kemarin tahun 2021 itu kita sudah bisa melakukan business pitching, yaitu Indonesia Fun Festival, Funfest, tanggal 14 Desember kemarin di ujung tahun. Alhamdulillah dari tenan-tenan yang kita inkubasi, ternyata para pebisnis atau pemula itu sudah bisa di-rating secara internasional. Artinya apa yang diamanahkan ke LPDB tidak mengecewakan. Dunia internasional sudah melirik hasil inkubasi yang dilakukan oleh para inkubator yang kerjasama dengan LPDB. Pada saat itu langsung ada dua tenan pengusaha pemula, UKM pemula itu dengan valuasi 10 miliar, baru di inkubasi 6 bulan udah nilainya 10 miliar gitu. Gimana kalau setahun gitu kan. Namun itulah amanah yang dibebankan kepada LPDB. Kemudian tadi sudah saya singgung masalah transformasi, yaitu kami terus melakukan transformasi, yaitu untuk mewujudkan yang namanya transparansi, akuntabel. Ya salah satu contoh misalkan kita masalah cash management system, geodinas, ini kita akan lakukan terus ready online atau e-proposal. Itu semua dalam rangka efektivitas, transparansi dan akuntabel. Itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini LPDB bisa mencapai seperti apa yang tahun 2021. Itu aja dari saya. Mungkin ada sesi tanya jawab, silakan. Mumpung kami full tim nih di sini. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jadi terima kasih. Jadi sesuai dengan apa yang tadi sampaikan Pak Dirut, bahwa kita di LPDB tahun ini kan tahun 2021 kemarin sudah bisa pencairan 1,64 triliun, dan itu di atas dari target yang awal 1,6 T. Nah, di mana di situ syariah tadi sudah disebut 828 dan di kami 813 di konvensional. Semuanya mempunyai misi dan visi yang sama, yaitu bagaimana caranya target 1,6 T ini dapat tercapai, ya seperti itu. Dan kebetulan kami di konvensional memang menerapkan strategi by design, yaitu kita memberikan kepada jumlah koperasi yang lebih banyak agar isu-isu bahwa LPDB itu hanya terhadap koperasi tertentu itu terbantahkan. Jadi kita banyak menyasar kepada koperasi-koperasi baru dan kepada koperasi dengan pencairan per tiket size-nya itu kecil-kecil, ya. Jadi antara 1 sampai 5 M. Oleh karena itu maka dari 190 jumlah mitra koperasi yang berhasil kita biayai di tahun 2021, konvensional berkontribusi 120 koperasinya adalah dari konvensional. Ya, jadi kita cukup banyak. Ya, tujuan kami itu tadi semata-mata supaya banyak koperasi yang bisa disasarkan. Ya gitu. Jadi secara amount memang kita lebih kecil, namun kita memang menerapkan strategi untuk supaya bisa menyasar lebih banyak. Dan juga kita mulai konsentrasi tidak hanya di Pulau Jawa. Jadi seperti yang disebutkan Pak Dirut, jadi seperti di NTT, terus kami juga ada di Papua beberapa, terus kemudian kita juga ada di Balota Toraja sana. Itu juga jumlahnya cukup besar pencairan kami di Toraja sana, yaitu ada koperasi besar dan cukup lama. Itu Balota berdiri kalau saya tidak salah dari tahun 60-an. Jadi juga cukup lama, atau dari tahun perjuangan, nanti saya cek ya, tahun kelahiran berdiri koperasi itu. Jadi itu koperasi lama, sangat sehat,
ya. Jadi mereka kita dana dan itu bisa membantu. Tadi pertanyaannya gimana dengan kondisi COVID gitu, ada nggak selain contoh obor mas? Itu tadi contoh berikutnya adalah yang ada di Balota, Toraja. Terus kami juga ada di Magelang Pak. Di Magelang seperti kita tahu pada saat tempat-tempat wisata tutup kayak di Magelang tuh di Borobudur, kita membiayai salah satu koperasi Amarta Jaya Abadi. Nah itu kita memberikan pendanaan ke sana dengan nilai yang cukup besar juga. Tujuannya untuk pedagang-pedagang tradisional tuh Pak yang di seputar kota wisata Magelang itu yang Borobudur, sehingga mereka menggeliat kembali gitu. Dan kami juga menerapkan karena kita sudah diminta oleh Pak Menteri untuk memberikan nilai pembiayaan dengan bunga yang sangat rendah yaitu 3% rata-rata. Kita juga mengharuskan kepada mitra untuk juga tidak menjual atau memberikan kepada industrinya dengan besaran yang lebih tinggi daripada umumnya mereka kasih kalau mereka terapkan dengan dana bukan dari LPDB. Itu maksudnya bunganya ya, seperti itu. Nah, seperti itu sih Pak. Jadi kondisinya seperti itu yang tadi Anda pertanyakan. Pak, mungkin kendalanya? Kendala pada saat tahun 2021 kita sama-sama tahu pada saat mulai di Juni akhir ya Pak ya, kemudian Juli pada mulai second wave, terus PPKM yang sangat ketat, terus terang kami kesulitan pertama dari mitranya sendiri untuk kita bisa survei on the spot itu tidak bisa, jadi harus online. Tapi online itu kan juga tentunya kami juga tetap kehati-hatian berjalan Pak Prudent, jadi kita juga tidak semerta-merta bisa memproses seperti normalnya kalau kita OTS secara offline seperti itu. Nah itu otomatis secara proses terkendala. Terus kemudian secara koperasinya sendiri beberapa ada yang minta ditangguhkan waktu sampai kondisi PPKM ini normal kembali, karena mereka khawatir kalau masih diproses LPDB dan disetujui dan dicairkan, mereka nggak sanggup untuk menyalurkan karena mereka khawatir kondisi di lapangan atau di anggotanya mereka takut kalau nanti diberikan dana takutnya nggak balik uangnya. Jadi mereka minta juga ada pengertian dari LPDB, prosesnya jangan ditolak tapi di hold dulu. Nah makanya sampai 2,5 bulan kita sempat ada yang di hold ya, ada yang memang tidak bisa diapa-apain karena tadi kita tidak bisa survei segala macam. Akhirnya kita speed up sejak di bulan berarti kalau Juni, Juli, Agustus. Jadi berarti di akhir Agustus sampai September itu kita mulai genjot lagi. Makanya alhamdulillah di bulan awal Desember kami di konvensional sudah berhasil mencapai target yang 800M. Kan masing-masing 800M nih, 1,6 T, terus sebenarnya 800M itu konvensional, 800M syariah. Nah, alhamdulillah kita di konvensional pada tanggal 7 Desember kita sudah menutup target 800M. Jadi sebenarnya 800M kami ini itu sudah kita tutup sejak awal Desember. Gitu. Supaya ada room nih dari teman-teman koperasi. Sebenarnya masih ada teman-teman koperasi yang masih dalam proses kami yang bisa kami cairkan. Tapi kami hold karena kita merasa takutnya ada mubazir juga Pak. Kalau kita berikan di pertengahan Desember atau akhir Desember, takutnya uang yang diberikan akhirnya hanya mengendap tapi tidak bisa disalurkan. Karena momentumnya sudah lewat. Jadi lebih baik kita proses atau kita cairkan mulai di awal Januari ini. Sehingga sebetulnya kalau itu dicarikan juga di Desember, nilainya kan lebih tinggi. Tapi bukan itu yang kita cari, tapi yang kita cari pemanfaatannya yang efektif. Itu sih. Bunga masih jalan lagi Pak. Benar? Kalau mengendap bunga tetap jalan. Oh iya, sayang kan, kasihan. Seperti itu. Baik Pak. Pak, kalau mitra semua memang ini koperasi semua Pak? Koperasi Pak. Enggak, non koperasi nggak bisa? Non koperasi itu asumsinya kan di anggotanya Pak, di end usernya. Oh, iya. Di end usernya mereka akan menyalurkan kepada pelaku-pelaku UKM. Ya, maksudnya nggak ada ke depan nggak ada ingin. Untuk sementara belum, karena kita dengan koperasi aja masih banyak teman-teman koperasi yang belum terlayani kan Pak. Sedangkan kalau teman-teman non koperasi, mudah-mudahan mereka masih punya saluran pembiayaan di tempat lain yang lebih banyak dibandingkan teman-teman di koperasi. Contoh dari perbankan, dari CSR BUMN, dari kementerian lain. Sedangkan koperasi kan jarang Pak dapat CSR, jarang dapat kok. Dia kan jarang dapat bantuan dari kementerian gitu. Yang ada pasti langsung ke pelaku UKM-nya. Atau keinginan LPDB tadi kan 1,8 Pak, dinaikkan ditambahin misalnya. Nah, ya kita tunggu arahan dari pimpinan di kementerian. Oke. Kasih ya. Iya Pak.